Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lahan di kawasan Gelora 10 November Talang Ubi, Kabupaten Pati terbakar. Berawal dari saling ejek di sosial media, seorang perempuan di Palembang dikeroyok. Korupsi dana hibah rumah mantan Kepala Sekretariat Panwaslu Ogan Komering Ilir digeledah tim penyidik Kejaksaan Oki. Kita ke informasi pertama. Lahan di kawasan Gelora 10 November Talang Ubi, Kabupaten Pati terbakar pada Sabtu lalu. Api dengan cepat melahap rerumputan kering dan mendekati perkebunan warga. Kebakaran dapat dipadamkan petugas selama hampir 1 jam. Si jago merah membumbung tinggi membakar lahan di kawasan Gelora 10 November Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Sabtu lalu. Banyaknya ilalang kering serta angin kencang membuat api menjalar mendekati perkebunan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kawasan Gelora 10 November sendiri dikenal sebagai kawasan rawan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Api baru dapat dipadamkan usai petugas berjibaku selama hampir 1 jam. Langsung tim TRC meluncur ke TKP. Jadi langsung menangani langsung Pak ya? Iya. Berapa unit Pak dikerahkan? Untuk mobil BPBD 1 unit, ada tim damkar dari Pertamina. Dengan berapa anggota Pak? Personil ada 8 orang Pak. Jadi sudah terasa semua Pak ya? Iya sudah padam. Sudah padam. Belum diketahui pasti berapa luas lahan yang terbakar dan dari mana asal api. Petugas BPBD Kabupaten Pali menghimbau warga agar tidak membakar sampah maupun membuang puntung rokok secara sembarangan, sebab dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sementara di kota Prabu Mulih, saat warga sedang tertidur lelap, api muncul menghanguskan 2 rumah warga di Jalan Abdullah, Kelurahan Mangga Besar pada Jumat lalu. Penyebab munculnya api masih menjadi misteri. Nah, ya Allah ya Tuhan. Kobaran api menyala di tengah hitamnya langit malam. Warga Kelurahan Mangga Besar Kota Prabu Mulih seketika panik. 2 bangunan rumah beserta isinya dilahap si jago merah pada Jumat pekan lalu. Api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah yang terbakar. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun sulitnya posisi kebakaran membuat api kian membesar. Belum diketahui pasti pemicu api membakar 2 rumah tersebut sebab saat kejadian pemilik rumah tengah tertidur lelap. Kebakaran di Kelurahan Mangga Besar, kami mendapatkan laporan sekira pukul 4.35 dan personil yang piket langsung berangkat ke lokasi sampai di TKP yaitu pukul 4.50. Unit yang kami turunkan sebanyak 3 unit. Untuk personil berapa personil yang diturunkan? Personil yang kami turunkan itu sebanyak 27 orang, 3 pos ya. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 3 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemicu kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Seorang pengendara motor tewas terserempet truk pengangkut tenda di Jalan Letjen Harun Sohar, Simpang Bandar Kota Palembang pada Kamis pekan lalu. Korban tewas akibat mengalami luka berat pada bagian kepala. Pria berusia 67 tahun ini tewas tergeletak usai terlindas roda truk pengangkut tenda saat mencoba pindah jalur di Jalan Letjen Harun Sohar, Simpang Bandara, Palembang pada Kamis lalu. Korban tewas akibat mengalami luka parah pada bagian kepala. Jasad lalu dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Sebelumnya korban memacu sepeda motor dari arah Jalan Nurdin Panji belok ke Jalan Letjen Harun Sohar. Saat itulah datang truk dari arah Talang Jambe lalu menyerempet sepeda motor korban. Korban terjatuh lalu terlindas roda truk. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan pengendara mobil truk.
antara sepeda motor yang datang dari arah Nurdin Panji mengarah ke Sumber Belvi mengarah ke Asrama Haji. Mendahului kendaraan di depannya hilang keseimbangan, diserempet oleh mobil dari arah Kalang Jambi mengarah ke Asrama Haji. Mobil yang nyerempet truk, mobil truk ya. Korban laki-laki atau korban laki-laki? Kasus kini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Polisi juga telah membawa pengemudi truk serta 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sementara di Kabupaten Pali, kecelakaan tunggal menimpa seorang pengendara sepeda motor saat melintas sebuah sambungan jalan aspal dengan cor beton di Kecamatan Tanah Abang, Pali pada Jumat lalu. Pemotor diduga kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan terlempar dari sepeda motornya. Korban menderita luka yang cukup parah hingga alami patah tulang pada bagian kaki. Warga lalu mengevakuasi korban ke Puskesmas Tanah Abang. Terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Seduki. Kemudian kami bersama anggota langsung menuju TKP dan langsung membawa korban ke rumah sakit Tanah Abang. Dan korban langsung dirujuk ke rumah sakit Pramuli. Korban atas nama Anugrah, perkirakan umur 30 tahun. Kini polisi sektor Tanah Abang telah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara korban dirujuk ke RSUD Prabu Mulih untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Muli. Sebuah truk bermuatan tanah terguling usai berupaya menghindari bus yang berhenti mendadak di depannya pada Kamis lalu. Akibat muatan truk yang tumpah ke jalan membuat kemacetan panjang hingga sejauh 1 kilometer. Truk bermuatan tanah ini terguling di Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Muli, Kabupaten Ogan Ilir pada Kamis lalu. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat truk yang melaju dari arah Prabu Mulih menuju Indralaya mencoba menghindari bus Damri yang berhenti mendadak di depannya. Akibat kejadian ini muatan truk berupa tanah berhamburan di tengah jalan. Proses pembersihan pun berlangsung cukup lama karena petugas harus mendatangkan alat berat ke lokasi. Kebetulan di depannya ada mobil Damri, bus Damri, ngerem mendadak. Terus mobil truk itu menghindar ke arah kiri. Kemudian di sebelah kiri itu agak tinggi kan, jadi kebalik. Kemacetannya sekitar 1 kilo. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, namun arus lalu lintas di lintas Sumatera Palembang Indralaya macet panjang sejauh 1 km. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Waspada, aksi pencurian sepeda motor di Kota Palembang kian meresahkan. Kini pelaku nekat ancam tembak korban saat mempergoki aksinya. Korban yang berteriak pun tak membuat pelaku takut dalam melancarkan aksinya. Beginilah detik-detik aksi seorang pria mencuri sepeda motor di salah satu indekos di Jalan Kopral Umar Said, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang pada Senin pekan lalu. Pelaku yang memakai topi hitam dan masker mengendap-endap untuk mencuri 1 unit sepeda motor yang terparkir di halaman indekos. Aksi pelaku sempat dipergoki oleh pemilik kos yang membuat pelaku kaget. Namun pelaku mengancam akan menembak korban jika berani berteriak. Pelaku pun dengan cepat berhasil membawa kabur curiannya. Kami ini tidur jam sekitaran jam 4 itu ada yang teriak Kak. Ada yang teriak. Nah belum terbangun, habis itu ibu kos ini ngetok kamar, baru terbangun, jengok motor lah kati. Lagi motor, pagar lah terbuka galau. Yang teriak tuh siapa? Yang teriak tuh siapa? Ini ya, bapak kos ini kebetulan teriak. Jengok? Jengok. Oh. Bapak ini berarti sempat dikejar atau cak mana? Bapak ini sempat keluar, diancam jadi. Nah, dia pun ancam, pakai maling tuh. Diam kau, saya tembak kau, kau udah aman kau teriak. Nah, tadi masuk lagi, teriak di dalam, malingnya masuk, dorong motor keluar. Menurut korban, aksi pencurian sepeda motor di tempat tinggalnya merupakan kali kedua terjadi.
Kini korban telah melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang.